Dan amalan yang kalau sudah dilandasi dengan rasa mahabbah, dengan rasa cinta, maka malaikat bingung nih, nakernya berapa nih, nyatetnya berapa. Nggak ada takerannya. Amalan yang didasari dengan rasa mahabbah itu nggak ada takerannya. Malaikat bingung, nyatetnya berapa, harus nyatetnya nih. Dikasih pahala berapa. Satu-satunya pahala orang yang melandasi amalannya dengan rasa mahabbah, rasa cinta, pahalanya hanya satu. Dia terbawa oleh siapa yang dicintainya. Makanya ya Rasul menyatakan yusyarul mar'u ma'aman ahaba. Seseorang akan dikumpulkan bersama dengan siapa yang dicintainya. Dan juga pernah ada seorang Arab Badui ketika bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan kiamat?" Kata Rasulullah, engkau bertanya suatu hal yang besar. Memangnya apa persiapanmu dalam menghadapi kiamat? Nah, orang Arab Badui ini berkata, seolah-olah begini, saya nggak punya amal apa-apa, nggak ada yang bisa dibanggakan. Saya hanya punya satu hal, saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan Rasul menjawab, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya habiballah. Assalamualaikum ya mursidallah. Assalamualaikum ya barakatal anam. Assalamualaikum ya misbahaz zalam. Assalamualaikum ya goisal istighatsah. Assalamualaikum ya malikaz zaman. Abina Sayyidis Ahmad sahibul wafatajul arifin qaddasallahu sirah radiyah. Tahiyatan mina ilaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum ya rijalal ghaib. Assalamualaikum ya ayyuhal arwahul muqaddasah. Ya nuqabba ya nujabba ya ruqabba ya budalla ya utadal ardi autadun arba'ah. Ya imaman ya qutbu ya fardu ya umana agisuni bigasa wanzurni binazra warhamuni wa hasilu umurni maqsudi wa qumu ala qadi hawiji inda nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallamakumullahu ta'ala fid dunya wal akhirah. Allahumma sholli ala nabil khidri alaihi salam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Sohibul Hajat Manaqib Mukarram Ustadz Panji Asmara beserta seluruh pengurus dan jamaah Musola Miftahul Falah. Mudah-mudahan kesemuanya selalu di dalam lindungan, rahmat, berkah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barasatij Al Mukarram Ustadz Wahyu Sunarya, ada Kang Iman Syah juga, ini ada Bang Entong admin MLS yang selalu istiqomah. Nah, istiqomah beliau men-streaming, membuat manakib ini tidak sekedar menjadi manakib yang dinikmati secara lokal saja ya, bahkan bisa dinikmati oleh orang-orang yang di berbagai penjuru dunia lainnya. Alhamdulillah. Bapak-bapak, saudara-saudara, apa kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah, dahsyat luar biasa, Allahu Akbar. Kenapa kita patut bersyukur, mengekspresikan syukur seperti itu? Karena pada malam hari ini kita semua sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena dalam kitab Syarah Hikam ada sebuah keterangan, jika engkau ingin mengetahui bagaimana posisimu di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikanlah bagaimana Allah menempatkan dirimu. Ketika kita ditempatkan di majelis-majelis yang mulia, di majelis ilmu, majelis zikir, majelis manakib seperti malam-malam hari ini, artinya kita sedang dimuliakan oleh Allah. Sedangkan orang-orang yang ditempatkan di tempat-tempat melakukan maksiat, di tempat-tempat yang tidak ada kemanfaatannya dalam urusan dunia dan akhirat, artinya sedang dihinakan oleh Allah. Maka kita patut bersyukur. Dan juga kita berarti saat ini sedang duduk-duduk bersama dengan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir dan juga bersama Hadratus Syekh Pangersa Abah. Karena Tuan Syekh pernah menyatakan fi ayyi makani quri'a manaqibi wa ana hadirun, ya. Di mana saja tempat dibacakan manakibku, niscaya aku hadir. Jadi makalah ini disabdakan oleh Tuan Syekh berlaku juga buat Pangersa Abah. Namun kehadiran beliau jangan kita pahami bahwa beliau itu gentayangan. Bukan. Ya, tetaplah ruhnya beliau fi maq'adis sidqin inda maliki muqtadir. Di sisi Allah Subhanahu wa taala di alam lahut. Namun beliau-beliau itu sudah bersama dengan Allah yang sifatnya al-muhit, Allah yang maha meliputi segala sesuatu. Maka para arwahul muqaddasah, para ruh-ruh suci yang sudah bersama dengan Allah pun terbawa juga dengan sifat al-muhitnya Allah, juga bisa meliputi segala sesuatu. Maka ketika manakib tadi dibacakan dimanapun manakib di seluruh muka bumi ini, kalau ada 100 tempat, ada 1000 tempat, ada 1 juta tempat, 1 juta tempatnya dihadiri oleh Tuan Syekh dan Pangersa Abah dalam waktu yang sama. Ya. Kalau gentayangan kan gantian. Pertama di sini, lalu misalnya di Mubarok juga ada lagi manakib nih, pindah ke Mubarok. Misalnya di MLS lagi manakib, pindah ke MLS. Nah itu namanya gentayangan, karena pindahan itu ruhnya. Ini juga sebenarnya sama dengan ketika kita mahalul qiyam dengan Rasulullah. Makanya kalau kita mahalul qiyam, kita berdiri enggak? Berdiri, karena kita merasakan kehadiran Rasulullah. Tidak bisa secara zohir, paling tidak secara ruhaniah, secara batin. Jadi juga bukan diartikan ruhnya Rasulullah gentayangan, bukan. Seandainya maulid ada 1 juta tempat, 1 juta tempatnya dihadiri Rasulullah pada waktu yang sama. Jadi ruhnya tetaplah di alam lahut fi maq'adis sidqin inda maliki muqtadir. Tapi karena Rasulullah sudah bersama dengan Allah al-muhit, Allah yang maha meliputi segala sesuatu, maka ruhnya menjadi terbawa meliputi segala sesuatu, meliputi ruang dan waktu. Begitu. Jadi kita sekali lagi, kita sekarang sini sedang duduk-duduk bersama dengan Tuan Syekh, duduk-duduk bersama dengan Pangersa Abah. Dan kita hadir di manakib ini ya semata-mata dalam rangka mahabbah dan takzim, baik kepada Tuan Syekh maupun kepada Pangersa Abah. Dan amalan yang kalau sudah dilandasi dengan rasa mahabbah, dengan rasa cinta, maka malaikat bingung nih, nakernya berapa nih, nyatetnya berapa, nggak ada takerannya. Amalan yang didasari dengan rasa mahabbah itu nggak ada takerannya. Malaikat bingung nyatetnya berapa, harus nyatetnya ini. Dikasih pahala berapa? Satu-satunya pahala orang yang melandasi amalannya dengan rasa mahabbah, rasa cinta, pahalanya hanya satu. Dia terbawa oleh siapa yang dicintainya. Makanya ya Rasul menyatakan yusyarul mar'u ma'aman ahaba. Seseorang akan dikumpulkan bersama dengan siapa yang dicintainya. Dan juga pernah ada seorang Arab Badui ketika bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan kiamat?" Kata Rasulullah, engkau bertanya suatu hal yang besar. Memangnya apa persiapanmu dalam menghadapi kiamat? Nah, orang Arab Badui ini berkata, seolah-olah begini, saya nggak punya amal apa-apa, nggak ada yang bisa dibanggakan. Saya hanya punya satu hal, saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan Rasul menjawab, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Jadi duduknya kita sekarang ini dalam rangka mahabbah, cinta kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, cinta kepada Hadratus Syekh Pangersa Abah. Maka pahala cinta itu terbawa dengan yang kita cintai, terbawa di dunia dan akhirat. Alhamdulillah.